Shalom, shalom buat GBI Rock yang ada di Temanggung Paraan. Kami juga mengucapkan shalom untuk Gria Solo. Dan untuk yang teristimewa pada pagi hari ini bersama-sama dengan kita, bergabung dengan kita, yaitu shalom buat GBI Rock yang ada di Pluit, Jakarta. Kita sama-sama beribadah, kita datang menghampiri Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena firman-Nya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian kita bagi Tuhan. Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup di dalam kami, menjadikan kami umat pemenang. Hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi di tanganmu menyatakan kebesaran, keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Sorak-sorai bagimu Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, Engkau yang hidup di dalamku, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran, keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Biarlah seluruh bumi meninggikan nama-Mu Tuhan. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran, keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Pujian bagimu ya Allah kami yang hidup, terpujilah Engkau ya Allah kami yang besar dan ajaib bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami kuat karena Engkau ada ditinggal di dalam hati kami Tuhan. Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan. Engkau yang mau sembah Engkau ya Allah kami yang hidup.
tinggikan Tuhan. Bagimu-lah segala pujian dan hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, yes Lord. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, Kau yang terindah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu yang layakkan kami Tuhan, kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran Haleluya Yesus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan
sehingga kami pada hari ini masih boleh beribadah Tuhan dimanapun kami berada. Layakkan kami Tuhan menaikkan doa-doa di hadapan-Mu. Kami berkati Tuhan bangsa Indonesia Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Janganlah kiranya amarah-Mu berkobar atas bangsa ini, atas negeri ini Tuhan. Biarlah Tuhan pengampunan-Mu yang dicurahkan. Berilah bangsa ini kekuatan Tuhan untuk hidup di dalam takut akan Engkau. Tolonglah Tuhan kami semua Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh memiliki roh yang takut dan gentar akan nama Tuhan. Dan kami berkati bangsa ini Tuhan, dari Bapak Presiden dan segala staf pemerintahan, sampai seluruh rakyat yang ada Tuhan di dalam negara ini, di dalam bangsa ini. Biarlah ada roh kesatuan sehingga kami boleh bersama-sama bergotong royong Tuhan, untuk boleh Tuhan memerangi COVID-19 Tuhan, dan juga untuk kami boleh Tuhan melalui masa-masa krisis yang tidak mudah ini. Biarlah kami boleh bersama-sama bersatu hati Tuhan untuk kebaikan bangsa ini. Engkau Allah yang menolong Tuhan atas setiap kami Tuhan, khususnya umat-Mu ya Bapa, yang sungguh-sungguh hati mencari kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa sadar Allah. Kami boleh senantiasa mengandalkan Allah di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan, supaya kami boleh tetap berjalan seperti yang Tuhan tuntun, seperti yang Tuhan tetapkan. Dan Tuhan, kami tahu segala sesuatu boleh terjadi karena Tuhan sendiri. Biarlah kami boleh senantiasa waspada, kami boleh senantiasa berjaga-jaga, dan kami boleh senantiasa hidup sadar Allah setiap hari Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hidup yang masih Tuhan percayakan. Biarlah kami dikuatkan, kami diteguhkan untuk tetap mempercayai Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, Kau yang pegang tangan kami, apapun yang saat ini menjadi pergumulan masing-masing pribadi. Biarlah Tuhan yang menopang, menguatkan, menjamah setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita, saudara, untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Engkau Roh Kudus, ambil hati kami saat ini Tuhan. Ambil alih hidup kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang
Bapak kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk hidup ini. Terima kasih untuk semua yang masih boleh kami alami. Biarlah jiwa kami murni dan tulus, sehingga baik dalam keadaan suka maupun duka, kami boleh tetap berkata betapa baiknya Tuhan itu. Bapa, hamba sungguh berdoa, biarlah roh hikmat dan wahyu boleh turun atas kami semua, baik yang di Jogja, di Temanggung Parakan, di Solo maupun di Jakarta, Pluit, Kemang, semua, Kudus. Biarlah sungguh-sungguh kami beroleh pewahyuan yang daripada Bapa sendiri, sehingga hati kami ini boleh disentuh, diubah. Sebab dari sanalah memancar kehidupan kami. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, urapilah. Tidak bakal becus kalau tidak diurapi Tuhan. Hanya dengan urapan Tuhan saja firman-Mu boleh dilontarkan dengan hidup dan berkuasa. Permuliakanlah firman-Mu ya Bapa melalui anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua dimanapun berada sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama, katakan amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Harus semangat umat Tuhan ya. Tanpa semangat patah semua hal baik dalam kehidupan kita nanti. Saya terkhusus bersyukur untuk Bapak Zawarudin Koabun, Pluit Rock Pluit Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan tentu saja shalom buat Rock Gria Jogja, Temanggung Paraan dan juga Solo. Oke, saya akan sampaikan firman Tuhan melanjutkan yang kemarin, Empowering Generation bagian yang kedua. Bagaimana kita mendidik, memperlengkapi, kita mengkuatkan suatu generasi yang kita rindukan lebih bagus dari kita umat Tuhan. Dan bagaimana kita mempersiapkannya, kita harus mengerti mau didik cara apa strateginya, harga yang harus kita bayar. Kalau tidak bisa buat perhitungan di depan, Amsal bilang pasti gagal. Duduklah dan membuat perhitungan dengan para penasehat, sehingga apa yang kau kerjakan itu direstuinya berhasil. Maka dengan cepat maka kita sekali lagi membuka Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6, ayat tema daripada bulan Juli ini, seturut daripada yang ditetapkan gembala senior kita yang terkasih Bapak Timotius Arifin. Didiklah orang muda, saya rindu tetap yang di rumah tetap dibuka ya. Kitab sucinya, jangan malas. Mari baca 1, 2, 3 di rumah. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train up a child in the way he should go. Train up, he should go. Kemarin sudah saya sampaikan, ya, empowering generation itu bukan iseng, bukan keberuntungan, bukan ketidaksengajaan. Wih, Gung, anakmu sulung Jio itu bagus ya, pinter. Wah, aku juga nggak ngerti be, cuman tak biarin aja sehari-hari bisa tiba-tiba segitu. Gak mungkin umat Tuhan, gak mungkin. Saya percaya banyak yang sedang beribadah bersama kami pasti ngerti yang kita alami. Tangan saya ini umat Tuhan sudah ganti popok anak kandung saya dan anak angkat saya umat Tuhan. Saya pegang cairan buangan itu. Saya pegang ampas makanan anak-anak. Saat mereka belum bisa ganti pampers, saat mereka bahkan merangkak pun belum bisa. Kita melakukan semuanya buat anak-anak, amin. Kita bersuka cita ketika mereka mulai bisa berjalan menapakkan kaki. Kita was-was ketika mereka mulai berjalan ke tempat-tempat yang dekat kolam atau seperti apa. Tidak ada yang namanya ketidaksengajaan dalam mempersiapkan generasi kita umat Tuhan. Semuanya harus sepenuh hati. Kau paling tahu para orang tua. Entah mulai kapan
lucu mereka mulai hilang. Mereka mulai jawab, mata mereka tidak seteduh dulu lagi. Hal-hal menyulitkan seperti, aku gak boleh kok, papa mama boleh. Tidak ada ketidaksengajaan dalam mendidik anak. Semua ada harganya umat Tuhan. Semua orang tua merindukan anaknya hebat. Tapi pertanyaannya adalah orang tuanya hebat tidak? Kalau orang tuanya tidak hebat, bagaimana bisa didik anak yang hebat? Walaupun dengan kasih karunia Tuhan, anomali tersebut memang ada. Itu kenapa kita punya kata mujizat. Tapi umat Tuhan, Amsal berkata, train up a child in the way he should go. 2 kata, kemarin kita sudah pelajari bagaimana ajaran itu penting. Terlebih penting ujaran, paling penting keteladanan. Hari ini saya fokus keteladanan umat Tuhan. Ya. Train up, kata melatih ini, kata mendidik ini umat Tuhan Anda bisa dapatkan ketika seseorang melatih muridnya untuk bertinju, taekwondo, badminton umat Tuhan, berenang. Saya sudah akrab sekali dengan train. Ini bukan train kereta api umat Tuhan ya. Tapi train mendidik, melatih saudara. Saya sering kali masih diingatkan oleh anak-anak letting yang saya dulu muridkan sebelum saya selembut sekarang ini. Dulu kayak pitbull gitu, tenaga saya harus dibuang semua. Sehingga saya ingat, Agung, Salem, lari putar Dahasaba 5 kali. Mata mereka, kenapa harus lari 7 kali? Wah, 10 kali saudaraku. Ya, mereka nggak punya pilihan. Bahkan otak mereka yang terbatas itu masih belum dong ini semua buat apa. Tapi mereka lari umat Tuhan. Train. Seorang pendidik yang baik ngerti. Baik guru, orang tua maupun pemurid gembala adalah soul architect. Arsitek bagi jiwa generasi kita umat Tuhan. Apa yang saya maksudkan waktu saya nggak banyak. Kita menghargai semangat demokrasi, amin. Kita menghormati bahwa di dunia ini Tuhan saja kasih free will kok. Saya nggak pernah didik anak saya rasis. Kamu harus sama, nggak pernah, nggak pernah. Ya. Tapi ketahuilah, ada hal-hal tertentu ketika berbicara mengenai empowering generation, mendidik, melatih, kamu tidak bisa bercabang 2. Kamu tidak bisa kasih alternatif umat Tuhan. Alternatif itu kalau tidak dalam kerangka pendidikan, ya. Makanya salah satu fakultas atau spektrum pendidikan ada yang namanya ilmu pasti matematika, bahwa 1 tambah 1 pasti 2. 2 tambah 3 pasti 5, enggak ada. Nah, 2 tambah 3 bisa 4, bisa 5. Gimana seleramu? Enggak bisa umat Tuhan. Ini saya selalu bilang, ya, apakah aku harus nikah dengan sesuku B? Oh enggak, kalau saya enggak, ajaran orang tua saya aja tidak kok umat Tuhan. Ya, aku akan mengerti bahwa saya memacari enggak sesuku saya adalah kecelakaan, bukan kecelakaan umat Tuhan ya, adalah kehendak Tuhan. Bahwa ketika merit dapatnya yang satu etnis, tapi saya tidak memaksakan hal itu. Maka saya tidak bilang bahwa Jerry besok kamu harus dapat orang Eropa supaya kita punya klan mata biru, kan seperti itu. Enggak harus. Yang harus apa? Cari yang takut Tuhan. Cari yang satu iman, itu harus. Ini pendidikan umat Tuhan. Anak-anak kita didik, kalau bisa langsing. Ya. Kalau langsung itu urusanmu. Tapi astagfirullah kalau obesitas ya mau apa? Karena kamu sekarang obesitas, keluar. Bukan keluarga kami lagi. Mana ada seperti itu? Gak ada umat Tuhan. Tidak ada. Tapi kami didik anak-anak. Firman Tuhan bilang setiap perkara kecil Tuhan percayakan perkara besar. Apa perkara kecil itu? Salah satunya bertanggung jawab dengan makanan yang sudah kamu ambil. Kalau kamu ambil makanan, kamu doa, selama tidak basi, tidak beracun, habiskan. Itu harus. Itu pendidikan kami. Gak bisa tengah jalan gitu, ternyata gak enak. Gak bisa. Kamu yang ambil, habiskan. Itu harus umat Tuhan. Perkara dalam prakteknya nanti anak-anak kita ini ada yang langsing, atau ya ada yang XL, triple L, sudah itu urusan, saya nggak urusan umat Tuhan. Tapi semua anak-anak saya tahu,
Saya paling benci kalau lihat anak saya itu buang makanan. Saya akan bantu buang semua yang di perutnya itu. Saya suruh lari atau push up sampai muntah semua. Sebagai pendidik umat Tuhan, tidak bisa. Makanya di benak saya ingat sekali umat Tuhan. Dulu saya sebut mama saya itu setan galak, sungguh. Saya selalu iri kenapa orang lain punya mama normal. Saya enggak punya mama normal umat Tuhan. Tapi ke belakang, 7-8 tahun ini ketika saya mulai diundang kemana-mana, beberapa orang 1-2 tiba-tiba 10-11 tiba-tiba 20-21. Kok kamu bisa keren seperti ini? Pola pikirmu itu unik tapi masih kuat sekali. Saya pikir kenapa ya kalau saya seperti ini ya? Oknum itu Tuhan pakai mama saya umat Tuhan. Ya. Saudara tahu untuk satu hal saja. Dulu kalau saya disuruh sesuatu. Ini satu hal saudara. Lalu saya itu ngecap namanya kalau mama saya bilang ya. Bercak jadi ngelawan gak berani melakukan tapi tetap mau curi untuk melampiaskan sedikit. Dan dia dengar umat Tuhan. Dia akan panggil saya lagi. Sini kamu. Saudara, apa? Sini. Dia akan berdirikan saya. Dia akan ambil kemucing itu umat Tuhan ya. Saya tidak suruh kamu seperti ini loh. Tidak, ya tidak. Tapi ini yang saya dapatkan dalam hidup saya. Mungkin ada beberapa anak diajak bicara sudah beres, saya enggak. Maka dia akan dengan sepenuh hati, jiwa dan akal budi. Tebaskan saudara, pak. Dan anehnya, anak normal harusnya digituin sekali kalau tahu sakit besok enggak lagi dong. Enggak. Tiba-tiba saya ingat Obajah umat Tuhan. Berapa kali pun saya disabet oleh kemucing itu. Atau sapu ijuk, saudara. Saya kadang apa dasar tua. Dan dia hebat sekali, telinganya mendengar umat Tuhan. Bahkan saya sudah berdesis seperti ular, dia tetap dengar. Dan saya dihajar umat Tuhan. Saya dihajar. Makin ke belakang, kebiasaan buruk itu hilang. Saya bersyukur sekali. Saya punya tugas apapun puji Tuhan sampai hari ini saya di depan punya keperluan. Iya, saya pasti kerjakan. Kalau tidak, saya tidak akan kok ngeluh. Lalu hidup kok seperti ini ya. Hidupku selalu sepi. Enggak umat Tuhan. Enggak. Ya. Jadi saya kira-kira sudah ngerti. Ini kemana? The way you should go. Firman Tuhan berbicara mengenai kalau sudah lahir baru, bertumbuh mengenal hati Bapa. Itu kita tiba-tiba mengerti. Mengerti apa? Seharusnya bagaimana. Seharusnya bagaimana? Harus tahu umat Tuhan. Itu kunci. Itu kuncinya. Kalau ibadah, seharusnya bagaimana? Seharusnya aja. Apakah layak ibadah sambil Mobile Legend? Atau chatting, saudaraku? Seharusnya aja bagaimana? Pada waktu worship, seharusnya bagaimana? Ketika disakiti, ketika dikhianati orang, seharusnya bagaimana? Ini merupakan perbedaan kualitatif antara orang beragama Kristen dengan putra-putri kerajaan Tuhan. Ya. Saya sekarang setiap kali ketemu papa mama saya selalu peluk. Saya sabodo amat dengan semua itu karena mereka orang tua saya dengan semua protokoler. Saya peluk sama Tuhan. Saya tentu pastikan diri saya bersih terlebih dahulu. Kenapa? Karena mereka mengajarkan begitu banyak hal yang berharga untuk hidup saya sampai hari ini, Tuhan. Ya. Dan aneh loh, lewat hari ada titik-titik persimpangan di mana orang tua saya tidak di situ. Tidak di situ, tidak ada siapapun kecuali saya, Roh Kudus di dalam saya, dan iblis dalam bentuk godaan tertentu. Saya bisa terngiang-ngiang suara ayah saya. Saya bisa terngiang-ngiang suara mama saya. Jangan lakukan itu. Tidak sebanding. Jangan. Jadi umat Tuhan, firman Tuhan memberikan rentang.
Kalau kamu tidak mau tuannya bego, tuannya menyimpang, didik pas masih anak. Didik yang jelas. Kalau kamu orang tua yang gak jelas, anakmu pasti gak jelas sama Tuhan. Ya, banyak anak gak jelas sama Tuhan. Karena orang tuanya gak jelas. Bolos sekolah, dihajar. Anak sudah capek, 1 hari les 2, masih ditambah piano sama senam lantai. Ini saya lebih-lebihkan. Sudah capek. Tapi kalau minggu gak ke gereja, minggu sudah rapi, papa mama ayo ke gereja. Gak usah, hari ini santai saja. Kamu mau didik anak kayak apa? Bingung gak anak otaknya? Itu diulang 2-3 kali, 4-5 kali, 7-8-9, anak mikir apa? Oh, sekolah itu penting. Les itu sangat penting karena bayar. Hubungan sama Tuhan penting, tapi enggak terlalu penting. Setiap kali reuni, kalau teman-teman ayah dan ibu saya ketemu mereka tanya, kok kalian bisa toh anaknya baik-baik semua takut Tuhan, enggak aneh-aneh, padahal saya aneh sama Tuhan, tapi saya sudah didaur ulang sama Tuhan Yesus. Tapi saya anehnya enggak kayak beberapa saudaraku yang nikah, cerai 4 kali amit-amit. Enggak, saya enggak seperti itu. Nah ini teman-teman ini ada yang seperti itu, temannya ayah saya. Ini saudara tahu bapak saya bilang apa? Yang penting itu ajari mereka sayang Tuhan. Gila enggak sih? Loh anaknya bapak saya itu semua UGM kecuali saya. Nomor 3 juga enggak sih, berarti 2, 4, 5. Enggak, kuncinya adalah kuliah di tempat mana? Enggak sama Tuhan, enggak. Kuncinya adalah kamu les, enggak. Bapak ibu saya bilang, kami sudah gagal didik anak. Sampai Tuhan Yesus pegang hidup mereka. Jadi jangan kasih pilihan untuk hal yang prinsipal. Nah, ya John, besok kalau nikah, puji Tuhan 1. Kalau misalnya 2 atau 3, ya itu pilihan hidupmu. Papa goblok. Gak ada di klan kita seperti itu sama Tuhan. Ya. Jadi kau harus ngerti cara firman Tuhan main itu seperti apa umat Tuhan. Kamu jangan bikin salah, tapi kalau udah terlanjur salah, gagah, akui segala dosamu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka Tuhan adalah setia dan adil akan mengampuni kamu, sekaligus menyucikan kamu dari segala kejahatan. Kan seperti itu. Ya. Mana ada anak bilang, nak besok kalau nikah hamili dulu. Enggak ada kan? Enggak ada. Tapi faktanya itu terjadi. Faktanya itu terjadi. Nah habis terjadi, kita anak Tuhan standar Kristen seperti apa? Nah, papahnya ke saya ini, gimana? Ini terserah kamu sih, ini hidupmu. Boleh kamu nikahi, tanggung jawab, boleh enggak. Gitu. Saya pikir Tuhan tidak perlu mati di kayu salib kalau didikannya seperti itu. Umat Tuhan, ketika kita empowering generation, train up a child, pelatih itu harus punya kerangka kerja, frame, bingkai pikir. Kamu mau didik anak ini sampai seperti apa umat Tuhan? Atlet ini jadi seperti apa? Kamu mau bikin dia hanya tanding di kelurahan, nasional atau internasional? Strategi apa yang kita punya? Umat Tuhan, semua orang tua itu keren di mata anaknya sampai mereka merusaknya sendiri. Pasti itu. Jadi saya tidak perlu merasa orang lain keren. Saya anak bodoh, saya akui saya bodoh. Berulang kali dalam kebelum pengertian saya umat Tuhan, saya rindu untuk ganti orang tua. Yang lebih ganteng, yang lebih kaya, terutama yang lebih kaya umat Tuhan ya. Yang lebih, bego banget. Tapi ketika Tuhan bukakan semuanya, saya sekarang bersyukur sekali. Punya orang tua, Yahya Bintoro dan Yohana Lim. Mereka keren sekali umat Tuhan. Saya ulangi, semua orang tua
keren di mata anak-anaknya. Sampai mereka sendiri yang merusaknya umat Tuhan. Sehingga anak-anaknya terpaksa melihat orang tua lain dan rasanya kok kerenan mereka ya, padahal tidak. Saya lihat Mas Agung ini anak rohani saya. Ya, kalau kedagingan saya bilang, wah keren saya lah. Cerita lucu stoknya banyak saya. Ini kalau cerita ngawur. Tapi anak-anaknya memuja dia umat Tuhan. Dia ngapain dikit semua ketawa. Ya, kadang-kadang dulu di masa lalu saya bilang, saya bisa bikin lebih bagus dari itu. Tapi enggak umat Tuhan, kenapa harus seperti itu? Saya kadang goda Fiona, ayo ikut Babe ke rumah inap. Kamu enggak bosan rumahmu? Dia bilang, enggak. Kamu enggak bosan tuh punya papa kayak gitu? Papamu tuh bosan? Enggak pernah bosan. Oh my goodness. Fiona tersihir oleh bau ketiak papanya. Umat Tuhan, saya ulangi. Semua orang tua keren di mata anak-anaknya. Sampai orang tersebut merusaknya sendiri. Ajarannya keliru, ujarannya apalagi, teladannya enggak ada. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apa seorang muda boleh jaga kelakuannya bersih? Dengan hidup sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Get the soul, get the groove, firman Tuhan. Firmannya ya dan amin, saudaraku. Jadi kalau bermain dengan firman Tuhan, gak ada alternatif. Gak ada alternatif. Sudah dikasih contoh sama Bunda Maria, sudah dikasih contoh sama Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan. Taman Getsemani, sesungguhnya aku ini hambamu. Manusia hanya boleh gini, kalau boleh, namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Mazmur 119 adalah mazmur paling panjang, 176 ayat. Isinya apa? Isinya membosankan. Taurat Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan. Terus. Gak bisa sekali dua kali didik anak umat Tuhan. Harus terus. Harus terus. Harus terus. Sampai masuk. Tidak ada pilihan. Ya. Sudah tahu tidak? Saya punya mama yang super aneh. Super aneh. Kenapa? Pada waktu saya sudah valid nakal sekali. Maka kadang saya bolos sekolah, mama saya enggak marah. Oh kamu bolos toh? Malas sekolah ya? Ya sudah. Tapi kalau saya tidak ke gereja hari Minggu, dia ngamuk umat Tuhan. Jangan ditiru. Setiap orang beda-beda. Saya lama-lama mikir, oh jadi kalau bolos enggak apa-apa. Kalau enggak ke gereja, uang saku enggak dikasih. Oh berarti bolos dong. Kalau gereja kan cuma berapa? 2 jam bisa disunat-sunat dikit dengan izin pipis 2-3 kali. Ya kan? Uang saku turun. Makanya buahnya apa? Iyalah saya DO. Kan bolos. Tapi saya kasih tahu. Bukan apa-apa, jangan diambil yang keliru, wong saya orang aneh. Banyak orang sekolahnya bagus, tapi hidupnya enggak bagus. Teori mama saya yang unik. Begitu hati saya sayang Tuhan. Saya baik-baik saja sekarang sama Tuhan. Saya tetap harus menanggung harga yang harus saya bayar gara-gara DO. Ya, jadi saya nggak bisa. Ketika ada orang mau kasih saya beasiswa untuk S2, mereka baru tahu kalau saya DO sama Tuhan. But it's okay. Saya hidup terhormat. Anak-anak saya gendut-gendut, terpelihara dengan baik. Kita semua sekeluarga sayang sama Tuhan. Saya tutup dengan demikian umat Tuhan. Kemarin pada waktu saya dapat ini, ketika saya pemuritan dengan anak-anak saya belum tahu cara menyampaikannya. Sekarang setelah Tuhan kasih semua khotbah ini, saya ngerti kira-kira. Mari kita baca Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Fatsal 24 kitab Yosua adalah kitab terakhir, adalah fatsal terakhir daripada kitab tersebut. Izinkan saya membaca buat saudara, pembuka hati. Tetapi kata Yosua umat Tuhan, ada 2 makhluk saja yang lolos dari generasi pertama Israel. Bahkan Bapak Musa sudah dipanggil pulang. Dalam keadaan gak kurang suatu apapun. Matanya masih tajam, giginya masih kuat. Saudaraku sulit sekali. Gak sakit apa-apa, tiba-tiba dipanggil pulang.
Tugas sudah selesai. Jadi hanya Yosua Kaleb dari generasi pertama yang masih stand still. Empowering generation membawa generasi selanjutnya masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya. Dan saudara, setelah mereka dipakai Tuhan sekali luar biasa sekali. Ini ayat penutup daripada Yosua. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allahnya orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dulu saya pikir ini ayat sopan. Maaf. Dulu saya pikir ini ya gini nih. Kira-kira gini nih. Ya. Gung, kalau kamu pikir bagus untuk pakai narkoba, ya silakan. Mau pilih ekstasi atau sabu, tapi aku dan keluargaku memilih tidak. Kira-kira saya pikir tadinya gitu, Tuhan. Tiba-tiba pada waktu saya persiapkan ini, saya gemetar. Kamu harus ngerti ini yang bilang siapa. Ini Yosua bin Nun, umat Tuhan. Ini Yosua bin Nun. Tangan kanannya lah Kaleb bin Yefun. Dua klan ini terkuat saat itu, umat Tuhan. Ketika 10 suku yang lain mundur, mereka paling berani, umat Tuhan. Dan selama Yosua masih muda, mengikut Musa sampai Bapak Musa panggil pulang ke rumah Bapak, dia lihat sendiri akan sekeluarga dimusnahkan. Dia lihat sendiri Israel, tanah rengkah dan semua puluhan ribu masuk ke dalamnya. Dia lihat sendiri, umat Tuhan, dari kasus lembu emas, betapa 32 orang mati hari itu juga, umat Tuhan. Makanya saya sungguh sangat curiga. Ini tidak diucapkan dengan, hey, baiknya hidup sehat. Tapi kalau kamu mau begadang terus, pakai yang jelek-jelek, berzina, silahkan. Enggak. Saya tiba-tiba mempunyai sudut pandang yang lain mengenai cara ayat ini dibacakan. Bagaimana kalau ayat ini dibaca dengan Yosua di depan dan semua orang gagahnya di belakang, umat Tuhan, siap dengan semuanya. Karena kalau kamu baca Yosua pasal 24, dia panggil semua di hadapan dia. Saya percaya duet maut dia Kaleb bin Yefun, umat Tuhan, siap dengan klannya, para penakluk Hebron. Ini kalau sudah baca pasal 24 ini, seluruh Israel tergesa-gesa. Tidak, kami sembah ayatmu. Semua pakai tanda imperatif, seru. Jadi saya berasumsi gini, karena orang ini sudah lihat cara Tuhan bekerja. Kira-kira seperti ini. Ya. Kalau kamu hari ini milih tidak setia kepada Allah nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub, kira-kira kamu akan mati hari ini juga. Itu kenapa mereka langsung jawab, kami di pihakmu. Kamu mau suruh kami ke laut, kami pergi, Yosua. Baca sendiri. Dan ayat 26. Setelah semuanya itu dibikin perjanjian dengan batu oleh Yosua, Yosua tertulis melepaskan mereka ke tempat masing-masing. Amin, umat Tuhan. Saya tentu gak bisa bikin ini sama semua orang. Tapi saya bisa bikin ini sama anak-anak saya. Semua anak saya tahu, saya orang asik. Ada hal tertentu saya izinkan mereka, terserah. Tapi kalau hal firman Tuhan, saya tidak kasih pilihan. Saat teduh boleh, enggak boleh. No. Melayani Tuhan itu bagus, tapi kalau kamu malas ya silahkan. No. Enggak seperti itu, umat Tuhan. Ya. Worship boleh, tapi kalau kamu mau cuma karaoke rohani silahkan. No. Enggak. Bukan gitu caranya didik orang. Tapi semua dimulai dari kita. Hanya orang kuat bisa didik orang kuat. Hanya orang taat sayang sama Tuhan bisa didik anak-anaknya taat sayang sama Tuhan.
Mari dimanapun berada kita bangkit berdiri. Saya rindu kita nyanyikan lagu ini lagi. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh Di hadiratmu, oh, kau ambil alih seluruh hidupku. di altarmu menyembahmu. Sing this song. Buka hati Tuhan, mulai dari kami. Berserah penuh Lahe naya sepakara lapoya. ambil alih Seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. kami tahu betul firman-Mu berkata dalam Efesus pasal yang kelima, peperangan kami sekarang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat, penghulu penguasa di udara. Dunia menawarkan berbagai macam metode untuk mendidik anak. Ada banyak keluarga-keluarga ngawur sekali, membiasakan sesuatu yang buruk kepada anak-anak yang sedari kecil. Tidak ada penjagaan, tidak ada nilai kehormatan, yang ada hanya skala keuntungan saja. Hari ini, biarlah kami semua yang mendengar firman-Mu ini mengingat betapa gagahnya kalimat demi kalimat ini meluncur keluar dari mulut seorang jenderal besarnya Tuhan, Joshua. Aku sudah peringatkan kamu. Jadi hari ini kamu mau sembah siapa? Namun aku beserta anak-anakku dan seluruh klan, seluruh isi rumah, seluruh prajuritku, kami menetapkan hati hanya menyembah Yeshua HaMashiach, Tuhan Allah yang hidup. Walaupun sulit, tapi kami akan berjuang untuk menepati semua firman-Nya. Ketika kehendak kami dan beliau berbenturan, kami tahu firman selalu yang pasti benar. Kami yang harus kalah, kami yang harus berubah. Bukan suruh Tuhan berubah, tapi kami yang harus terus berubah. Demikian tekad kami. Kamu mau ikut kami syukur, tidak apa-apa. Kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, hamba-Mu terkhusus berdoa untuk semua orang tua yang sudah agak-agak salah jalan dari awalnya. Biarlah kasih karunia serta hikmat Tuhan turun atas mereka semua hari ini, sehingga mereka boleh berbenah diri dalam memberikan ajaran, ujaran, dan teladan bagi anak-anak mereka. Umat Tuhan, kita satukan hati, sebab dalam materai dalam nama Kristus Yesus, maka roti dan anggur ini bukan hanya merupakan hal biasa, tapi diurapi Tuhan boleh menjadi persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus yang dipecah-pecahkan, dicurahkan bagi penebusan dosa kami. Bila kami melakukannya dengan rasa syukur dan penghormatan yang sepantasnya kepada Raja yang sudah menebus hidup kami. Dalam nama-Mu yang suci, kami tetap dalam hadirat-Mu melaksanakannya. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah
Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidup. Kau ambil alih, Kau ambil alih, oh, Kau ambil alih di altar-Mu. We worship You. Woo! We worship You. Di altar-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat saudaraku dengan tangan saudara tinggi ke atas roti yang merupakan tubuh Kristus. Haleluya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sungguh disayang sama Tuhan Allahnya. Percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya. Percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah tercurah demi saudara dan saya? Mari minum penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari sejenak ambil waktu teduh umat Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, naikkan pujian, bilang terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. For what you have done, for what you have done, we are so grateful. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur apapun alasannya. Kami mengucap syukur, kami lahir dari rahim seorang perempuan yang bagaimana, ayah yang bagaimanapun. Kalau mereka ada kurang dan salahnya, kami mengampuni dan mengasihi mereka. Kami mau mengucap syukur untuk orang tua kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak-Mu yang setelah dengan setia mengembalikan persepuluhan bahkan di tengah-tengah situasi yang rumit, sulit, pelik seperti ini. Namun mereka mempercayai Tuhan untuk taat dan setia, juga persembahan syukur, dana diakonia, juga dana misi. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menjaga perjanjian-Mu dengan Bapak Abraham, bapaknya orang percaya, sehingga kami boleh masuk dalam perjanjian berkat Tuhan dan hidup kami dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat, oleh karena hambanya ini berdalam satu nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus yang daripadanya lah berasal keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini, mari saya ajak angkat dua tangan tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidup oleh Tuhan, diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan, diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Proses belajar mengajar dimanapun berada, studi sekolah diberkati oleh Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan sudah diberkati Tuhan. Biarlah apa yang kita perjuangkan dalam nama-Nya yang suci direstuinya berhasil. Biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus,
dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus boleh menjadi milik pusaka kami semuanya sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, 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 tiada janji seperti yang Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, jumpa lagi dalam Rock News minggu ini. Ada beberapa informasi penting bagi Anda. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana dan saksikan terus sampai selesai tayangan ini. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan perlahan, relax saudaraku. Oke, langsung saja. Informasi penting yang pertama, kabar gembira bagi saudara-saudariku. Minggu depan, tepatnya tanggal 2 Agustus, kita GBI Rock Gria Jogja akan mulai ibadah offline perdana. Jadi jangan sampai terlewat, karena ada beberapa prosedur yang harus kita patuhi untuk ibadah perdana ini. Oleh sebab itu, mari kita saksikan dengan seksama video berikut ini. Shalom warga kerajaan, bersama ini kami GBI Rock Gria Jogja akan menyampaikan protokol kesehatan beribadah di gereja dengan panduan dari Persekutuan Dokter GBI. Dengan izin dari pemerintah untuk kita bisa kembali beribadah di gereja, maka kami akan menyampaikan hal-hal penting yang harus kita ikuti sebagai panduan kita beribadah bersama di masa pandemik ini. COVID-19 adalah virus yang sangat cepat penularannya, yang menular dari orang yang terinfeksi melalui droplet yang keluar dari hidung maupun mulut saat bersin atau berbicara. Bisa juga melalui jabat tangan atau cium pipi, atau juga melalui benda yang sudah terkena cipratan droplet. Biasanya sebelum ini, kita akan duduk berdekatan dalam suatu acara di dalam suatu ruangan. Namun kini, kita tidak pernah bisa langsung tahu apakah orang yang duduk di sebelah kita mungkin sudah terpapar dengan COVID-19, walaupun secara fisik nampak sehat atau tidak menunjukkan gejala apapun yang disebut dengan orang tanpa gejala. COVID-19 akan tetap ada seperti virus-virus yang sudah ada lainnya, dan belum ada vaksin yang teruji dengan baik untuk COVID-19 ini. Saat ini, kita telah memasuki masa new normal, di mana hal-hal yang tidak biasa kita lakukan sebelumnya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, salam sehati, bahkan memakai sarung tangan dan lain sebagainya, kini telah menjadi kebiasaan baru yang dilakukan setiap hari. Mengingat beberapa hal yang telah disebutkan di atas, maka sekarang kami akan memberikan panduan beribadah di gereja di masa pandemi COVID-19 ini
yaitu protokol kesehatan yang harus kita patuhi sebagai panduan ibadah di gereja semenjak new normal. Protokol kesehatan yang mengacu pada panduan penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan RI dan instansi lainnya di bidang ini antara lain adalah: datanglah ke gereja dengan berjalan kaki, menggunakan transportasi milik pribadi, atau jika menggunakan transportasi umum, jangan naik kendaraan yang sampai berdesakan. Jemaat lansia di atas 60 tahun, anak-anak di bawah usia 12 tahun yang disebut sebagai LROKI, atau orang dengan komorbid yaitu pengidap penyakit lain seperti penyakit paru, hipertensi, gagal ginjal, jantung, diabetes, autoimun, pilek dan batuk dapat tetap beribadah dari rumah. Bagi orang tua yang membawa anak berusia di bawah 12 tahun, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah bersama, melainkan dapat mengikuti ibadah secara online dari link ibadah gereja yang akan kami infokan. Kemudian, bagi anak Roket Gria Jogja atau ibadah remaja, akan digabungkan ke ibadah umum. Kami akan mulai menetapkan satu pintu masuk gereja untuk keluar dan masuknya jemaat, sehingga dapat menjalankan protokol kesehatan beribadah di gereja. Setibanya di gereja, cucilah tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik, atau bisa juga dengan penggunaan hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja dan setelah keluar. Saat akan memasuki ruangan tempat beribadah, bersihkan terlebih dulu alas kaki bagian bawah Anda dengan keset yang akan kami siapkan dengan dibasahi disinfektan. Kita akan melakukan salam sehati sehingga tidak ada kontak fisik antar jemaat atau pengerja yang disebut dengan physical distancing. Akan diberlakukan pengukuran suhu satu persatu saat akan memasuki ruangan beribadah, dan bagi yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius, dianjurkan untuk tidak memasuki ruang ibadah dan dianjurkan untuk segera berobat. Atau yang sudah merasa kurang sehat sedari di rumah, dianjurkan untuk beristirahat di rumah dan segera berobat. Kami akan mengatur tempat duduk jemaat agar tidak terlalu dekat, memberikan jarak antar kursi yaitu sekitar 1,2 meter untuk sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Dan jumlah tempat duduk yang diperkenankan adalah 50% dari kapasitas biasanya. Semua jemaat dan pelayan Tuhan tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung, termasuk saat menyanyi dan mendengarkan khotbah. Ketika ibadah telah selesai, jemaat keluar ruangan satu persatu, jangan berdesakan dan tetap menjaga jarak. Jemaat juga jangan terlalu lama berada di area gedung gereja sebelum atau sesudah ibadah dan langsung pulang ke rumah setelah selesai ibadah. Gedung gereja akan kami pastikan untuk dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Demikian panduan ini kami sampaikan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan jemaat bersama dari pandemi COVID-19 pada saat kita sudah mulai boleh beribadah di gereja. Sekian dari kami, dan kami ucapkan terima kasih serta salam sepakat atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah jelas saudara-saudariku. Prosedur pendaftaran akan diinformasikan kepada Anda di media sosial gereja atau melalui MC leader Anda masing-masing. Atau Anda dapat menghubungi officer gereja di nomor masing-masing. Informasi selanjutnya, kami segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Yuliana Deborah Anggraini pada tanggal 26 Juli, Bapak Purnomo Subagio pada tanggal 27 Juli, Opa kita yang terkasih Bapak Nanang Bintoro pada tanggal 31 Juli. Kemudian yang terakhir Saudari Priscilla Leoni Tirta pada tanggal 1 Agustus. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda semua yang berulang tahun. Kami berdoa damai sejahtera Allah dan kedewasaan penuh melimpah bagi saudara sekalian.
Demikian Rock News minggu ini. Tetap saat teduh, tetap baca firman, tetap jaga kesehatan, dan damai sejahtera Allah dalam Kristus Yesus melimpah bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.